perjalanan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan, di sini kita banyak salah paham. Salah pahamnya di mana? Kita melaksanakan perjalanan atau safar setelah fajar. Artinya perjalanan kita setelah sholat subuh. Kemudian hari itu kita tidak berpuasa. Nah, itu perbuatan yang tidak benar. Selalunya kan kita seperti itu. Hari ini mengadakan perjalanan, kemudian hari ini juga tidak berpuasa. Itu tidak benar. Yang benar adalah perjalanan yang kita lakukan sebelum masuk waktu subuh. Jadi anggaplah misalnya waktu subuh jam 4 atau jam 4.30. Jadi anggaplah waktu subuh jam 4.30. Kita melaksanakan perjalanan jam 4. Jadi sebelum masuk waktu subuh, sebelum azan, kita mengadakan perjalanan. Di tengah perjalanan masuk waktu subuh. Nah, pada hari itu kita diperbolehkan tidak berpuasa. Kenapa? Karena kita sedang dalam perjalanan. Perjalanan yang kita lakukan tadi itu sebelum masuk waktu subuh. Artinya, kita sedang dalam perjalanan, kemudian waktu puasa masuk. Maka pada hari itu kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sekarang kita coba lihat Fatwa Darul Ifta Mesir. Ini bukunya ada di depan saya. Ini merupakan Al-Fatawa Al-Islamiyah min Daril Ifta Al-Misriyah. Jadi bukunya 46 jilid. Ini adalah jilid ketiga. Coba kita lihat di sini fatwanya. Idza ibtada al-musafiru safarahu ba'dal fajri. Apabila orang musafir memulai perjalanannya, saya ulang, apabila orang musafir memulai perjalanannya ba'dal fajri, setelah fajar, artinya mengadakan perjalanan setelah sholat subuh atau setelah azan subuh. Nah, bagaimana kalau seperti itu? La yajuzu lahul fitru fi dzalikal yaumi. Jadi tidak diperbolehkan bagi musafir yang mengadakan perjalanan hari itu untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena perjalanan yang dilakukan setelah fajar. Jadi bukan sedang dalam perjalanan, kemudian waktu puasa masuk. Nah, bagaimana kalau seandainya hari itu ia tidak berpuasa? Yang perjalanannya tadi dilakukan setelah fajar, setelah waktu subuh, fa'alaihil qada'u. Maka ia harus mengqadha puasanya di hari yang lain. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan wal kafarah ditambah dengan kafarah. Jadi bukan cuma qadha, akan tetapi ditambah dengan kafarah. Kemudian kita lihat lagi. Yajuzu lil musafiri, diperbolehkan bagi orang musafir ayuftirah, untuk tidak berpuasa idza kana safaruhu qabla al-fajri, kalau perjalanannya dilakukannya itu sebelum fajar. Jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa kalau perjalanan yang dilakukan itu sebelum masuk waktu fajar. Jadi anggaplah misalnya waktu subuh masuk jam 4.30. Kemudian melaksanakan perjalanan jam 4. Itu artinya masih ada waktu setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Jadi setengah jam sebelum masuk waktu subuh mengadakan perjalanan. Artinya perjalanan sudah dimulai. Kemudian masuk waktu puasa. Maka pada hari itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian awal sholat safaruhu lil yaumis tsani. Atau perjalanan yang dilakukan terus-terusan sampai hari kedua. Jadi yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah hari kedua dan seterusnya. Kenapa? Karena hari kedua itu sudah termasuk ala safar, sedang dalam perjalanan. Jadi kita sedang dalam perjalanan, kemudian masuk waktu puasa. Nah, itu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian, bisyartin an takuna masafatus safari la taqillu an 82 kilo. Dengan syarat jarak perjalanan yang dilakukan tidak kurang dari 82 km. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwasanya jika perjalanan yang kita lakukan sebelum masuk waktu fajar, maka pada hari itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi tetap diqadha pada hari yang lain. Kemudian yang kedua, kalau perjalanan yang kita lakukan setelah masuk fajar atau setelah azan subuh, maka pada hari itu tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Maka kita wajib berpuasa pada hari itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam.